Perkenalkan, nama saya Cucu Cenderi. Saya dari kelas 1B, jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Prodi Budidaya Perikanan. Nah, pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya, yaitu kelompok 1, berkesempatan untuk menjelaskan tentang materi reaksi kimia, yaitu mata kuliah kimia terapan. Terus dosen pengampunya Pak Fadli Irmawan, S, Tik SI, MSI, MENG. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, saya akan menjelaskan tentang reaksi kimia. Yang pertama, yaitu saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya, terdiri dari Abang Prayoga Pangreksa, yang kedua Hilma Magareta, dan yang ketiga saya sendiri, yaitu Cucut Cenderi. Nah, apa sih reaksi kimia? Seperti apa sih bayang-bayang reaksi kimia di kepala kalian? Mari kita simak berikut ini. Penjelasan berikut ini yaitu tentang, mari kita simak. Seperti pertama, reaksi kimia adalah bagian integral dari teknologi budidaya dan kehidupan manusia. Melembur besi, membuat gelas, menyeduh teh, serta membuat keju adalah beberapa contoh kegiatan yang menggabungkan reaksi kimia yang telah digunakan selama ribuan tahun. Reaksi kimia sangat banyak di bumi, atmosfer, dan lautan. Nah, sedangkan poin yang kedua yaitu reaksi kimia ataupun perubahan kimia ada di sekitar kita. Dari metabolisme makanan dalam tubuh sehingga bagaimana cahaya matahari bisa menyerap oleh tubuh manusia. Ada dua jenis perubahan, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisik. Nah, selanjutnya ada pun beberapa contoh, seperti contohnya adalah lilin yang menyala. Seiring berjalannya waktu, lilin yang utuh akan berubah menjadi parafin. Terus, pembakaran dari sebuah lilin merupakan reaksi kimia atau perubahan kimia, sedangkan perubahan lilin menjadi sebuah parafin disebut dengan perubahan fisik. Contohnya seperti, misalnya kalian membakar lilin, nah, dia itu akan kembali menjadi beku kembali, walaupun memang tidak kembali ke wujud aslinya yang yaitu kayak seperti lilin yang berdiri sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya reaksi kimia dan persamaan reaksi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang reaksi kimia atau persamaan reaksinya. Nah, pada persamaan reaksi ada 4 yang perlu kamu perhatikan, yaitu yang pertama reaktan, yang kedua produk, tanda persamaan, dan jumlah koefisien. Reaktan sering disebut juga reaksi yang letaknya di sebelah kiri persamaan reaksi. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, contoh persamaan reaksi kimia bisa kita lihat di layar HP berikut ini. Contohnya persamaan reaksi antara aluminium Al2 SO4 dalam kurung SO4 di tutup kurung 3 Ag ditambah 3 CaCl, terus setara dengan 2 AlCl ditambah dengan 3 CH3SCOOH, terus NaOH setara dengan CH3COO-Na ditambah dengan H2O dan HCl ditambah dengan NaCl dan ditambah juga dengan H2O. Nah, persamaan reaksi kimia adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia dari reaksi dalam kurung reaktan dan hasil reaksi dalam kurungnya produk, serta memberikan informasi suatu zat ataupun jumlah zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia ataupun fisika. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas tentang apa sih persyaratan persamaannya, seperti itu. Nah, mari kita bahas dan kita lihat bersama-sama.
seperti ini. Nah, akan saya jelaskan secara persamaan reaksi. Persamaan reaksi sempurna adalah persamaan reaksi yang setara. Untuk menulis persamaan reaksi yang setara, maka perlu memperhatikan syarat persamaan reaksi. Dikutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat syarat-syarat persamaan reaksi serta diantaranya yaitu jenis, unsur-unsur sebelum dan sesudah dilakukan persamaan reaksi sempurna harus selalu sama. Nah, yang pertama saya jelaskan, sekarang saya akan jelaskan poin yang kedua. Nah, poin yang kedua, jumlah dari setiap atom sebelum dan reaksi harus selalu sama ataupun memenuhi hukum kekekalan massa. Dan yang poin yang ketiga, setiap perbandingan dari koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol, namun khusus zat yang wujudnya berupa gas, maka perbandingan koefisien juga menyatakan perbandingan volume apabila suhu dan tekanannya sama. Nah, poin yang keempat, reaksi dan hasil reaksi harus dinyatakan dengan memakai rumus kimia yang benar. Dan yang kelima, setiap dari wujud zat yang ada pada reaksi harus dinyatakan dengan menggunakan tanda kurung sesudah rumus kimia. Ya, seperti itu penjelasan tentang persamaan rumus, tentang persamaan rumus ya gitu. Terus dari persyaratan lah, dari tentang persyaratan persamaan rumus, sekian yang saya jelaskan, dan dilanjutkan dengan teman saya, dilanjutkan menggunakan audio saja. Jadi mari kita simak bersama-sama. Terima kasih. Pada dasarnya, untuk menulis persamaan reaksi sempurna atau persamaan reaksi, setara sebenarnya bisa dengan cara mengubah jumlah rumus kimia atau satuan rumus atau jumlah molekul. Meskipun bisa mengubah jumlah rumus kimia, tetapi dari perubahan itu tidak bisa mengubah rumus kimia zat-zat yang terkait dalam persamaan reaksi. Hal yang harus ada pada persamaan reaksi. Secara garis besar, di dalam persamaan reaksi ada 4 hal yang harus ada, yaitu reaktan, produk atau hasil reaksi, tanda persamaan, dan jumlah koefisien. Supaya keempat hal tersebut lebih jelas, maka di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama, reaktan atau pereaksi. Reaktan adalah zat kimia yang ada di dalam suatu persamaan reaksi dan selalu mengalami reaksi. Reaktan sering disebut juga dengan istilah pereaksi, dan letak dari pereaksi ada di bagian sebelah kiri dari persamaan reaksi. Dengan kata lain, reaktan atau pereaksi tidak pernah berada di bagian kanan dari persamaan reaksi. Hal ini dikarenakan zat kimia yang ada di sebelah kanan sudah bukan lagi reaktan atau pereaksi. Yang kedua yaitu produk atau hasil reaksi. Produk adalah zat atau senyawa kimia yang dihasilkan dari proses suatu reaksi kimia. Berbeda dengan reaktan atau pereaksi yang letaknya berada di bagian kiri persamaan reaksi. Produk terletak pada bagian kanan dari persamaan reaksi. Produk sering disebut dengan hasil reaksi, sehingga tanpa adanya produk atau hasil reaksi, maka tidak akan terjadi persamaan reaksi. Yang ketiga, tanda persamaan. Hal ketiga yang harus ada pada persamaan reaksi adalah tanda persamaan. Tanda persamaan yang ada di persamaan reaksi ada 2 tanda, yaitu tanda tambah dan tanda panah. Bukan hanya harus ada, tetapi dalam penulisannya tanda persamaan ini letaknya tidak boleh salah atau tertukar. Karena jika salah, maka fungsinya akan berbeda. Tanda tambah berfungsi untuk menjadi pemisah atau reaksi. Yang keempat yaitu jumlah koefisien. Jumlah koefisien adalah angka atau nomor yang ada pada reaktan atau pereaksi dan produk atau hasil reaksi dan terletak pada bagian kiri senyawa atau zat kimia. Maka koefisien reaksi tersebut akan dianggap 1. Hal seperti itu sudah menjadi ketentuan pasti dalam persamaan reaksi. Reaksi tersebut akan dianggap 1. Hal seperti itu sudah menjadi ketentuan pasti dalam persamaan reaksi.
Pengelompokan reaksi kimia. Yang pertama, sintetis. Dalam reaksi kombinasi langsung atau sintetis, dua atau lebih senyawa bergabung membentuk senyawa baru yang lebih kompleks. Contoh N2 tambah 3H2 setara 2NH3. 2. Dekomposisi atau analisis adalah kebalikan dari reaksi sintetis. Contohnya 2H2O setara 2H2 ditambah O2. Yang ketiga yaitu penggantian tunggal. Sebuah elemen tunggal menggantikan elemen tunggal lainnya di suatu senyawa. Contohnya, sebuah logam natrium bereaksi dengan asam klorida 2Na atau S tambah 2HLC AQ setara dengan 2NaCl AQ tambah H2G. Yang selanjutnya penggantian ganda. Dua senyawa saling bergantian ion atau ikatan atau membentuk senyawa baru atau berbeda. Hal ini terjadi ketika ion dan anion dari dua senyawa saling berpindah tempat dan membentuk dua senyawa baru. Mari kita mengenal oksidasi dan reduksi. Apa sih oksidasi dan reduksi itu? Reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi atau disebut penggabungan C tambah O2 setara dengan CO2. Kemudian apa sih reduksi atau redoks? Reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. 2CuO setara dengan 2Cu tambah O2. Dampak dan bahaya oksidasi. Reaksi ini bisa menyebabkan sel-sel rusak. Jika tidak diatasi, kondisi ini bisa meningkatkan risiko terjadinya penuaan dini dan berbagai penyakit berbahaya, seperti aterosklerosis. Cara mengatasinya yaitu dengan selalu memenuhi kebutuhan antioksidan. Penggunaan reaksi kimia. Reaksi kimia sangat sering digunakan oleh para ahli teknik kimia untuk membentuk senyawa baru dari sumber daya alam mentah di alam, seperti minyak bumi dan biji-bijian mineral. Beberapa reaksi yang spesiasi mempunyai penggunaan yang khusus, misalnya reaksi temprit yang dipakai untuk menghasilkan cahaya dan panas pada trio dan teknik pengelasan. Adapun reaksi-reaksi lainnya seperti isomerisasi yang mana senyawa kimia menjalani penataan ulang struktur tanpa perubahan pada komposisi atomnya. Yang kedua, pembakaran adalah sejenis reaksi redoks yang mana bahan-bahan yang dapat terbakar bergabung dengan unsur oksidator, biasanya oksigen, untuk menghasilkan panas. Dispersi dengan satu reaktan membentuk dua jenis produk yang berbeda hanya pada keadaan oksidasinya. Laju reaksi secara mendasar tergantung pada konsentrasi reaktan, luas permukaan, tekanan, energi aktivitas, dan temperatur, keberadaan ataupun ketidak katalis, keberadaan radiasi elektromagnetik. Luas permukaan yang tersedia bagi reaktan untuk saling berinteraksi, terutama reaktan padat dalam sistem heterogen. Luas permukaan yang besar akan meningkatkan laju reaksinya. Tekanan. Dengan meningkatkan tekanan, kita menurunkan volume antara molekul sehingga akan meningkatkan frekuensi tumbukan molekul. Energi aktivitas yang didefinisikan sebagai jumlah energi yang diperlukan untuk membuat reaksi bermula dan berjalan secara spontan. Energi aktivitas yang lebih mengimplikasikan bahwa reaktan memerlukan lebih banyak energi untuk memulai reaksi daripada reaksi yang berenergi aktivitas lebih rendah. Temperatur, yaitu yang meningkatkan laju reaksi apabila dinaikkan. Hal ini dikarenakan temperatur yang tinggi meningkatkan energi molekul sehingga meningkatkan tumbukan antara molekul per satuan waktu. Katalis adalah zat yang mengubah lintasan mekanisme suatu reaksi yang akan meningkatkan laju reaksi dengan menurunkan energi aktivitas yang diperlukan agar reaksi dapat berjalan. Katalis tidak dikonsumsi ataupun berubah selama reaksi sehingga ia dapat digunakan kembali. Radiasi elektromagnetik ultraviolet diperlukan untuk memutuskan ikatan yang diperlukan agar reaksi dapat bermula. Hal ini utamanya terjadi pada reaksi yang melibatkan radikal.
Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Semoga materi ini bisa menjadi pelajaran dan menambah ilmu dan wawasan bagi pembawa dan pendengar. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.